Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Semua wajib pajak yang sudah PKP kini diperbolehkan menggunakan e-faktur klien desktop. Jadi tidak lagi hanya menggunakan Cortex, tetapi sudah diperbolehkan menggunakan e-faktur klien desktop. Sebelum kita menggunakan e-faktur klien desktop, kita perlu memperhatikan beberapa syarat yang nanti jika kita tidak paham bisa membuat kesalahan saat membuat faktur pajak. Ikuti apa saja yang perlu kita perhatikan. Ya, per 12 Februari 2025, Dirjen Pajak resmi menyatakan bahwa PKP boleh membuat faktur pajak lewat e-faktur klien desktop. Artinya e-faktur yang selama ini kita pakai bisa kembali kita gunakan. Jadi tidak lagi hanya menggunakan Cortex. Tapi ada hal yang perlu kita perhatikan ataupun bisa disebutlah poin-poin penting dari penggunaan atau dikembalikannya kita menggunakan e-faktur klien desktop. Kita akan jelaskan, tapi sebelumnya jangan lupa like dan berikan komentar yang terbaik dan subscribe ya Bapak Ibu. Jadi poin-poin yang penting kita perhatikan adalah yang pertama, semua PKP, ini harus digarisbawahi, semua PKP boleh menggunakan e-faktur klien desktop. Kenapa perlu diperhatikan bahwa semua PKP? Karena di bulan Januari juga sudah ada kebebasan kepada PKP, tetapi tidak semua PKP, hanya PKP yang membuat ataupun menerbitkan faktur pajak yang ribuan, yang cukup banyak ya. Kalau masih menggunakan ratusan ataupun 2-3 faktur pajak, itu tidak diperbolehkan dulu di Januari menggunakan e-faktur klien desktop. Tetapi per Februari ini semua PKP. Jadi semua PKP tidak dibatasi mau buat 1 faktur, mau buat 2 faktur, mau buat 1000 faktur, bisa menggunakan e-faktur klien desktop. Tetapi tidak harus menggunakan e-faktur desktop ya. Cortex juga bisa kita gunakan. Mana yang lebih lancar lah. Kalau lagi bermasalah Cortex, ya kita bisa menggunakan e-faktur klien desktop. Jadi perlu kita perhatikan beberapa poin ya. Itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua, ternyata ada juga pengecualian ya. Di sini pengecualiannya bukan karena jumlah faktur pajak yang diterbitkan, tetapi kode yang diterbitkan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kode 06 yang penyerahan kepada orang pribadi yang menggunakan paspor ya, kemudian yang menggunakan kode 07 yang tidak dipungut itu tidak boleh menggunakan e-faktur klien desktop. Ada beberapa PKP lagi yang tidak boleh menggunakan e-faktur desktop. Misalnya nih, jika dia PKP setelah tanggal 1 Januari 2025. Jadi di atas tanggal 1 Januari 2025 itu tidak boleh menggunakan e-faktur klien desktop. Jadi kalau Bapak Ibu di bulan Januari baru PKP, maka Bapak Ibu tetap menggunakan Cortex. Tapi kalau sudah lama PKP, misalnya udah 20 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu, atau 2-3 bulan yang lalu, misalnya Desember 2024, boleh menggunakan e-faktur klien desktop. Yang tidak boleh itu yang PKP atau dikukuhkan setelah tanggal 1 Januari 2025. Jadi mereka tetap menggunakan Cortex. Kemudian yang dikecualikan lagi adalah jika misalnya faktur pajak dibuat di cabang. Jadi cabang ini jadi terpusat di cabang ya PPN-nya. Jadi tidak boleh menggunakan e-faktur klien desktop. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, karena kita sudah menggunakan e-faktur klien desktop, tentunya kita harus meminta nomor seri faktur pajak. Nomor seri faktur pajak ini perlu kita perhatikan agar tidak salah dalam membuat faktur pajak. Sama seperti
tahun-tahun sebelumnya, kalau pembuatan faktur pajak harus di atas ataupun sama dengan tanggal nomor seri faktur pajak. Kalau di bawah tanggal nomor seri faktur pajak, kita tidak bisa lagi menggunakan nomor seri faktur pajak tersebut. Ini artinya, jika per hari ini tanggal 13 Bapak Ibu meminta nomor seri faktur pajak, berarti transaksi dari tanggal 12 Februari sampai Januari itu tidak bisa lagi menggunakan e-faktur. Jadi penggunaan e-faktur itu harus di atas nomor seri faktur pajak. Kecuali Bapak Ibu memang dulu sudah langsung meminta nomor seri faktur pajak ya, misalnya di Januari sudah minta, berarti itu kalau sudah minta berarti itu bisa digunakan. Tapi kalau baru tanggal 13 Februari meminta nomor seri faktur pajak, itu artinya hanya bisa digunakan untuk transaksi tanggal 13 ke atas. Jadi tanggal Januari, kalaupun masih ada yang belum membuat faktur pajak Januari dan belum meminta nomor seri faktur pajak, gunakanlah Cortex. Tapi kalau sudah meminta nomor seri faktur pajak di awal tahun, bisa menggunakan e-faktur desktop untuk pembuatan faktur pajak. Kita ketahui bahwa nomor seri faktur pajak maksimal diminta adalah 75 nomor ya. Yang perlu kita perhatikan lagi bahwa faktur pajak yang kita input di e-faktur itu ternyata tidak otomatis masuk ke Cortex. Dia ada jeda waktunya. Jadi H+2 baru bisa kita lihat di Cortex. Jadi kalau di e-faktur sudah kita buat hari ini, berarti 2 hari lagi baru dia muncul di Cortex. Jadi tidak langsung muncul. Nah, ini yang menjadi masalah. Mudah-mudahan tidak bermasalah, karena kadang kita buat tidak muncul di Cortex. Dan ini bisa mengganggu pekerjaan kita ya. Tapi mudah-mudahan lancar, tidak ada kendala, sehingga apa yang kita buat di e-faktur bisa langsung muncul di Cortex. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, jadi kalau kita buat faktur pajak di e-faktur klien desktop, misalnya ada pergantian, maka misal ada pengganti faktur pajak pengganti, kita tetap bisa menggunakan di e-faktur klien desktop. Kalau pengganti ya, tetapi kalau pembatalan itu harus di Cortex. Jadi kita buat di e-faktur, ketika ada atau tidak terjadi transaksi ini, maka kita harus batalkan di Cortex. Jadi buatnya di e-faktur, batalkan di Cortex. Berbeda kalau penggantian. Kalau pengganti kita buat di e-faktur, penggantinya juga di e-faktur. Tapi kalau pembatalan kita buat di e-faktur, batalkan di Cortex. Itu poin-poin penting yang perlu kita perhatikan. Kemudian pelaporan, di mana pelaporan? Di web e-faktur atau di Cortex? Ternyata tetap juga di Cortex. Kalau saya sih maunya buat faktur di e-faktur dan lapornya juga di web e-faktur, sehingga connect lah ya, ataupun lancar seperti selama ini. Kalau masih tetap di Cortex, buatnya di e-faktur, lapornya di Cortex, ini pasti adalah miss-nya, ataupun tidak otomatis nanti data dari e-faktur ke Cortex. Ini mungkin bisa mengganggu, tapi mudah-mudahan bisa diatasi ya. Jadi peraturannya bahwa buatnya di e-faktur tapi lapornya di Cortex. Itu harus diperhatikan. SPT PPN, masa PPN itu tetap melaporkan di Cortex, tidak di web e-faktur yang seperti selama ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa memahami poin-poin yang telah kami sampaikan, dan harapan kita sih Cortex segera bisa melaju dengan cepat ya, sehingga tidak mengganggu pekerjaan kita. Jangan lupa like dan berikan komentar yang terbaik, dan subscribe ya Bapak Ibu. Nantikan terus video Cortex di channel kami. Jumpa lagi di video berikutnya.